Shalom guys, thank you ya udah join di ibadah online and teens hari ini. Selamat datang buat kamu yang baru ikut ibadah online bersama kami. Dan jangan lupa ya, minggu depan ikutan lagi ibadah online di jam yang sama. Oh iya, di ibadah ini teman-teman juga bisa loh memberikan persembahan dengan cara scan QR berikut ini. Tuhan, terima kasih atas sore hari ini. Kami ingin memulai ibadah teens kami. Tuhan, tolong berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah teens kami. Tolong berkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat datang di online service Battle Teens Community. Yuk kita sama-sama merendahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, berkati agar kami dapat memahami apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati agar tidak ada gangguan saat kami sedang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Senang banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing lagi bareng teman-teman semuanya. Dan aku harap teman-teman semua dalam keadaan baik. Dan hari ini aku akan share tentang create a story, temanya create a story. Dan sebelum aku masuk ke dalam sharingku, teman-teman berasa gak sih kalau sekarang kita udah di end of year dari 2020? Kita sekarang udah di Desember 2020. Berasa gak sih teman-teman? Coba comment down below. Gak berasa Ci, cepet banget. Karena kalau aku personally, aku ngerasa 2020 bener-bener jalan begitu cepat teman-teman. Kayaknya terakhir kali masih Maret, tiba-tiba sekarang udah Desember. Udah first week of December. Jadi waktu bener-bener jalan dengan sangat cepat, waktu benar-benar lari rasanya teman-teman. Tapi nevertheless, walaupun situasinya kayak gini lagi corona, tapi aku harap tahun ini tetap menjadi tahun yang luar biasa buat teman-teman, dimana teman-teman mungkin selama corona ini justru teman-teman bisa discover yourself even better. Ada yang menemukan bakatnya, ada yang menemukan kemampuan baru, ada yang menemukan interest baru, ada yang menemukan hal-hal baru. Dan aku harap di tahun ini walaupun corona, tapi yuk kita mau sama-sama bersyukur karena kita masih bisa hidup sehat, masih bisa dalam keadaan kayak gini semuanya. Dan that's 2020 teman-teman. Dan mari kita mau sama-sama look forward ke 2021 dan mari kita lakukan yang terbaik di 2021. Oke teman-teman? Yes. So, hari ini temanya itu adalah create a story teman-teman. Dan hari ini aku mau bacain satu ayat dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Aku akan bacain versi bahasa Inggris ya teman-teman. Aku akan bacakan ayat 15. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Ayat 16. Making the most of every opportunity because the days are evil. Ayat 17. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Jadi hari ini teman-teman, untuk pembuka sharing aku akan diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 teman-teman. Di ayat ini dikatakan, perhatikanlah dengan sesama cara engkau hidup. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise. Dan di ayat selanjutnya dikasih tahu, making the most of every opportunity teman-teman. Because the days are evil. Jadi kadang-kadang aku mikir apa sih maksudnya? Kenapa kita kadang-kadang aku suka mikir maksudnya untuk apa sih kita hidup? Apa yang Tuhan mau buat kita? Kenapa Tuhan suruh kita hati-hati dengan cara hidup kita? Dan kenapa di Alkitab itu bisa sampai ada tulisan untuk kita making the most of every opportunity teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih yang Tuhan mau gitu kurang lebihnya. Dan setelah aku pikir-pikir, aku coba baca, aku coba cari tahu, ternyata Tuhan itu mau kita untuk live intentionally teman-teman, hidup dengan tujuan. Hayo, coba siapa di sini yang udah tahu kalau teman-teman besar mau jadi apa? Coba angkat tangannya di kolom komen. Coba ketik di kolom komen. Aku. Pertanyaan pertama ya. Siapa yang udah tahu di sini kalau udah besar mau jadi apa? Udah besar maksudnya udah selesai kuliah, teman-teman mau jadi apa? Atau buat teman-teman yang masih SMA, siapa di sini yang udah tahu kalau teman-teman kuliah mau ambil jurusan apa? Pertanyaan kedua. Atau mungkin buat teman-teman yang masih SMP, siapa yang udah tahu pas SMA mau masuk IPA atau IPS? Coba komen ya down below. Nah, seberapa banyak sih teman-teman di sini yang udah tahu
apa tujuan hidup teman-teman sebenarnya di dunia ini? Apa yang teman-teman lakukan dan kenapa teman-teman ini ada di tempat teman-teman sekarang? Banyak dari anak muda yang aku temuin, banyak dari kita, mungkin aku dulu juga begitu, yang selalu ya nggak tau lah, kemana angin membawa kita akan pergi gitu. Ya kita just go with the flow lah, kita ikutin aja lah, nanti belum tahu nih besar mau jadi apa, tujuan hidup belum tahu juga, mau kuliah apa belum tahu juga, ya nanti ikut aja lah kemana gitu. Jadi kita tuh hidup semacam wandering around and floating around gitu, ikut kemana arus membawa kita gitu. Atau teman-teman misalkan pernah gak sih teman-teman mikir kenapa teman-teman sekarang ada di sekolah teman-teman sekarang atau di tempat kuliah teman-teman sekarang? Kenapa Tuhan taruh kalian di situ? Coba, yang tahu coba boleh drop heart juga atau komen. Tapi banyak anak muda saat ini nggak tahu apa yang menjadi tujuan hidup mereka, nggak tahu kenapa mereka ditempatkan di sekolah tersebut, nggak tahu kenapa mereka ditempatkan di kampus tersebut, nggak tahu, nggak punya cita-cita dan nggak punya mimpi teman-teman. Hidup tuh ya udah hidup aja, floating around. Tapi hari ini aku belajar dan aku mau kita sama-sama belajar bahwa Tuhan menciptakan kita for a purpose and God want us to live intentionally teman-teman, not just floating around, wandering around, ya udahlah kemana angin membawa. Karena mungkin teman-teman sekarang bertanya apa sih yang dimaksud dengan living intentionally gitu. Nah, menurut aku living intentionally itu maksudnya adalah kita hidup dengan tujuan, kita planning, kita rencanakan apa sih yang menjadi tujuan hidup kita bersama-sama dengan author dari hidup kita. Jadi kita co-authoring our life with the creator gitu, bersama Tuhan. Dan juga untuk kita setelah kita melakukan co-authoring itu, kita juga make the highest contribution that we can supaya to the world, dan bukan cuman ikut kemana angin membawa gitu teman-teman, tapi ada effort dari setiap kita untuk mengetahui apa yang menjadi purpose hidup kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan melakukan yang terbaik di setiap hidup kita. Jadi kalau di ayat 16 tadi, di Efesus 16, dia bilang making the most of every opportunity teman-teman. Jadi itu aku pengen kita sama-sama hari ini belajar untuk let's be wise, let's live intentionally, making the most of every opportunity, karena waktu kita nggak banyak, waktu jalan cepat banget, and the days are evil kata Alkitab. Dan kita udah diingetin nama Alkitab, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will buat setiap hidup kita. Jadi hari ini di sharing hari ini kita mau sama-sama belajar gimana sih kita bisa live intentionally, gimana kita bisa plan our life and actually create impact buat orang-orang di sekitar kita teman-teman. Kita mempunyai cerita yang terbaik di hidup kita teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman, kenapa kita harus live intentionally teman-teman, dan kenapa kita harus, aku harap di ayat 16-nya making the most of every opportunity teman-teman. Sebenarnya ini sama seperti perumpamaan talenta yang ada di Alkitab teman-teman. Ada Tuhan yang memberikan kepada hamba-hambanya 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta masing-masing berdasarkan kesanggupan hambanya. Sebenarnya itu sama seperti kita teman-teman. Tuhan telah memberikan setiap kita talenta-talenta. Namun seperti pada di kisah perumpamaan itu, apa yang dilakukan oleh hambanya itu berbeda teman-teman. Ada hamba yang memiliki 2 dan 5 talenta ini mengerjakan dan mengupayakan talentanya ini teman-teman, sehingga bisa berlipat kali ganda. Namun orang yang memiliki hanya 1 talenta, dia memutuskan untuk menguburkannya, menggalabang dan menguburkannya. Jadi tidak mengerjakan talentanya itu teman-teman.
Dan at the end of the story kita tahu bahwa Tuhan sangat menyukai orang yang Tuannya sangat menyukai hamba yang memiliki 2 talenta dan 5 talenta dan yang mengupayakan talentanya tersebut, teman-teman, sehingga pada akhirnya mereka diberikan talenta yang lebih banyak, teman-teman. Yang 2 jadi berlipat kali ganda, yang 5 jadi 10, teman-teman. Sementara yang 1 gimana, teman-teman, yang menguburkan talentanya? Tuhan bilang, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Dan akhirnya semuanya diambil daripadanya, teman-teman, dan diberikan kepada yang 10 talenta itu, teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama seperti hidup kita, teman-teman. If we don't do the best in our life, if we don't plan our life correctly, if we choose to neglect, bermalas-malasan seperti tadi, teman-teman, menggali dan menutup semua talenta itu, semuanya akan diambil daripada kita, teman-teman. Jadi yuk kita mau sama-sama belajar to make the most of every opportunity untuk mengusahakan apa yang Tuhan udah karuniakan di hidup kita, teman-teman, sekecil apapun itu. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah gimana sih caranya untuk kita bisa melakukan hal tersebut, teman-teman. Nah, hari ini mungkin yang mau aku bahas adalah yang aku ingat, karena ini juga in the spirit of menyambut 2021 gitu ya, teman-teman, untuk menyambut tahun yang baru. Mungkin yang bisa kita lakukan pertama adalah we should plan our life better, supaya kita bisa sama-sama memenuhi apa sih yang Tuhan mau di hidup kita, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bisa plan our life, sebelum kita bisa rencana ini apa sih yang kita maukan, kita harus pertama-tama mengerti dulu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di hidup setiap kita, teman-teman. Caranya gimana? Menurut aku ini agak sesuatu yang tricky, teman-teman, untuk kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau di hidup kita. Pertama-tama, of course, kita harus berdoa, mencari Tuhan sungguh-sungguh, membaca firman-Nya, teman-teman, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah tanya sama Tuhan, karena kita mau tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di hidup kita, ya kita harus tanya sama Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya, dan minta sama Tuhan untuk Tuhan menunjukkan apa yang menjadi maksud Tuhan di hidup kita. Mungkin teman-teman bakal bilang kayak, ya gimana sih, susah banget cara kita taunya. Tapi percaya deh, teman-teman, what you have to do ya just do it aja sebenarnya, untuk kita berdoa, mendekatkan hubungan kita sama Tuhan, dan cari wajah Tuhan, supaya Tuhan yang tunjukkan sendiri kepada kita apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan di hidup setiap kita. Nah, setelah itu, teman-teman, yang kedua, menurut aku let's go to a more practical side ya. Yang kedua, coba teman-teman sadari dan tuliskan apa yang menjadi role hidup teman-teman saat ini. Misalkan teman-teman mau tuliskan, setelah ini teman-teman bisa coba tuliskan, oke, 1, peranku adalah sebagai anak di keluarga. Kedua, peranku adalah sebagai siswa atau mahasiswa. Ketiga, peranku adalah sebagai misalkan pelayan Tuhan di bidang singar misalkan, atau apapun yang menjadi. Keempat, misalkan murid di les-lesan gitu. Jadi tuliskan apa yang menjadi peran teman-teman di hidup teman-teman selama ini, saat ini khususnya. Nah, setelah itu coba teman-teman tuliskan, kita mau sama-sama teman-teman pikir di role teman-teman saat ini sebagai anak, atau sebagai siswa, atau sebagai mahasiswa, atau sebagai pelayan Tuhan. Gimana sih current condition-nya saat ini? Nah, yang dimaksud current condition itu apa sih? Coba kita mau sama-sama think through, kenapa sih Tuhan letakkan kita di role tersebut? Kenapa Tuhan taruh kita di role tersebut? Kira-kira apa ya? Kita coba-coba sama-sama tanyakan kenapa Tuhan taruh kita di situ, apa ya yang kira-kira Tuhan mau kita lakukan di situ, dan apa sih yang bisa kita lakukan di situ gitu dengan yang terbaik gitu.
misalkan sebagai anak gitu, coba deh teman-teman cari tahu kenapa ya kira-kira aku sebagai Ocha diletakkan di keluarga ini gitu. Apa peranku, apa yang bisa aku lakukan di keluarga ini supaya aku bisa menjadi dampak di sini, supaya aku bisa menjadi terang di sini, atau supaya aku bisa membawa damai di role aku ini. Coba teman-teman pikir, karena pasti Tuhan tuh menciptakan setiap kita untuk satu tujuan, dan Tuhan pasti letakkan kita untuk satu tujuan juga teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman mungkin muncul pertanyaan di otak teman-teman, gimana ya kalau aku nggak tahu nih, aku benar-benar nggak tahu kenapa aku ditaruh di sini, aku nggak tahu kenapa. Nah, ada ayat bagus banget di Amsal 16 ayat 4, itu dituliskan, sorry ya, aku angkat dulu notesku. Nah, di Amsal 16 ayat 4 itu dituliskan, The Lord has made everything for its own purpose, even the wicked according to their role for the day of evil. Jadi Tuhan itu udah buat semuanya, segala sesuatunya untuk tujuannya masing-masing teman-teman. Begitu juga dengan kita. Jadi dimanapun kita ditempatkan sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai siswa di sekolah, kita tuh pasti punya tujuan di tempat itu teman-teman. Cuman kadang kita nggak notice aja apa sih yang menjadi tujuan hidup kita teman-teman. Nah, jadi ini yang menjadi little exercise buat kita semua abis ini. Coba deh, yuk kita sama-sama satu berdoa, tanya sama Tuhan apa sih yang Tuhan mau. Kedua, ayo kita coba pikir dan usaha ya, kita harus effort juga, jadi nggak pasrah aja gitu ya. Kita effort juga, kita coba tulis apa sih role kita selama ini, saat ini di hidup kita. Dan yang ketiga, coba kita tulis current condition kita, dan kita coba tanya kenapa Tuhan taruh kita di role tersebut. Nah, dan setelah itu yang terakhir baru let's plan. Mari kita sama-sama mau rencanakan apa yang kita bisa lakukan di role tersebut, supaya kita bisa menjadi yang terbaik, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Tulis apa yang teman-teman pengen lakukan di short term, misalkan di keluarga teman-teman, atau di pelayanan teman-teman, di sekolah teman-teman. Coba tulis misalkan dalam 6 bulan lagi apa sih yang aku mau lakukan, apa yang mau aku achieve, dalam setahun lagi apa sih, dalam 5 tahun lagi apa sih. Nah, supaya ketika kita udah lakukan ini teman-teman, ketika kita udah tulis apa yang menjadi tujuan kita, yang menjadi plan kita, kita udah berusaha align sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kita udah coba think through, aku percaya pasti hidup kita akan menjadi lebih terarah teman-teman. Ketika kita melakukan apapun, kita udah punya satu tujuan teman-teman. Bayangin deh kalau teman-teman ini adalah seorang nahkoda yang berlayar di laut, tapi nggak ada tujuan ya teman-teman, nggak tahu mau kemana, luntang-luntung. Apa fungsinya teman-teman? Nah, jadi anggap aja kalau kita ini adalah seorang nahkoda, seorang sailor, plan itu adalah tujuan kita, kemana kita mau berarah, dan Tuhan ini adalah kompas hidup kita teman-teman. Tuhan yang membantu kita mengarahkan kemana jalan yang terbaik teman-teman. Nah, jadi hari ini let's be wise, dan mari kita make the most of every opportunity teman-teman, karena the days are evil, waktu berjalan semakin cepat, and we don't have much time. Dan do not be foolish, let's understand God's will, let's plan and do the best gitu teman-teman. Nah, tapi mungkin next question adalah, oke Ci, aku sih udah nih, mungkin aku udah bikin plan, kurang lebihnya aku tahu nih Tuhan kira-kira kenapa Tuhan taruh aku di sini. Aku udah bikin rencana yang terbaik buat 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Aku udah tahu lah Ci aku mau jadi apa. Tapi gimana ya kalau misalkan aku nggak bisa mencapai hal ini Ci? Nah, intinya don't be afraid. Don't be afraid, don't hesitate. Tapi aku mau bacain satu ayat lagi, beberapa ayat sih sebenarnya, dari Amsal 16 ya. Amsal 16 ayat 3. Dia bilang gini, commit your works to the Lord. Kalau di Amplified version ya, submit and trust them to Him, and your plans will succeed if you respond to His will and guidance.
di Amsal 16 ayat 3 bilang kayak gitu. Dan Amsal 16 ayat 7 bilang kayak gini teman-teman. When a man's way please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Jadi 2 poin teman-teman. Setelah teman-teman bikin plan, setelah teman-teman punya rencana, lakukan apapun yang teman-teman rencanakan itu. Commit all your works to the Lord teman-teman. Di sini artinya bukan commit, itu artinya berserah dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membantu teman-teman gitu. Tapi dan Tuhan akan membuat your plans will succeed kata Amsal, dan Tuhan akan membuat rencana teman-teman berhasil. Tapi teman-teman juga harus respond to His will and His guidance gitu. Jadi jangan so tahu sendiri, tapi tadi commit all your works to Him, percaya, lakukan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan pasti akan bukakan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikasih tahu juga di Amsal, ketika jalan hidup seseorang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan bahkan buat untuk musuh-musuh teman-teman berdamai dengan teman-teman. Artinya apa teman-teman? Ketika if you do the right thing, if you do what God's want, even Tuhan pasti bukain jalan teman-teman. Bahkan yang kita lihat impossible kayak musuh kita gitu ya, kalau lawan kita, kalau di Alkitab dibilang, bahkan Tuhan bisa bikin mereka berdamai dengan kita teman-teman. Jadi buat Tuhan tuh gak ada yang gak mungkin. So hari ini yuk sebagai anak muda, jangan mau hidup kemana angin membawa kita teman-teman. Tapi mulai hari ini yuk kita mau sama-sama manfaatin waktu-waktu yang kita punya, manfaatin setiap opportunity kita mau kembangkan apa yang Tuhan udah kasih buat setiap kita mau bikin, kita mau cari tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kita mau kembangkan apa yang Tuhan udah kasih buat kita mau bikin rencana supaya kita bisa manfaatin setiap waktu yang Tuhan kasih dengan sangat baik teman-teman. Dan kita mau komit seluruh apapun yang kita rencanakan kepada tangan Tuhan teman-teman. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan kita mau lakukan ini dengan mindset kita mau menyenangkan hati Tuhan teman-teman. Kita mau lakuin ini untuk kerajaan ya teman-teman, untuk membawa impact buat orang lain, untuk menjadi terang, untuk membawa damai buat yang lain teman-teman, bukan buat kuat dan hebat kita sendiri teman-teman. Dan hari ini yuk kita mau jadi anak muda yang wise, dan kita mau berbeda daripada anak muda yang lain teman-teman. Dan aku percaya ketika kita semua lakuin hal ini teman-teman, pasti sesuatu yang luar biasa akan terjadi di hidup teman-teman. Amin. Akhir kata teman-teman, intinya terus percayakan hidup teman-teman kepada tangan Tuhan. Kita boleh merencanakan yang terbaik, tapi selalu ingat bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita, Tuhanlah yang menentukan hidup kita teman-teman. Jadi trust the Lord with all your heart. Tapi ingat, jangan cuman teman-teman hidup luntang-lantung aja. Oke, gue percaya Tuhan siapin yang terbaik, enggak. Tapi yuk kita juga berikan effort kita yang terbaik. Kita mau sama-sama mengerjakan apa yang Tuhan udah sediakan, Tuhan udah berikan buat kita. Oke teman-teman. Oke, yuk hari ini kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Sebelum kita mengakhiri sharing kita pada hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama diingatkan Tuhan untuk kami bisa menjadi anak muda yang living intentionally Tuhan, untuk mencari Tuhan apa yang menjadi purpose hidup kami Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami sama-sama diingatkan Tuhan bahwa kami harus memakai setiap waktu yang ada, memakai setiap kesempatan yang ada Tuhan, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat Tuhan, dan tugas kami masih banyak Tuhan. Kami harus membawa terang-Mu, kami harus menjadi berkat buat sekitar kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau hidup, memenuhi hidup kami Tuhan to the fullest Tuhan. Kita mau pakai Tuhan seluruh potensi dan talenta yang Tuhan telah tanamkan di setiap hidup kami Tuhan. Dan sebagai anak muda Tuhan, kami mau tampil berbeda Tuhan. Kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan tujuan hidup kami Tuhan.
Hari ini juga Tuhan kami mau belajar untuk menyadari Tuhan setiap yang telah Engkau berikan buat kami mau belajar menyadari Tuhan tujuan kami dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk membuat Tuhan rencana-rencana untuk hidup kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau Tuhan lakukan semua yang ada Tuhan untuk pemulihan nama-Mu. Kami ingin percayakan semua rencana kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami nggak takut lagi Tuhan. Kami nggak mau hidup seperti orang biasa Tuhan, tapi kami mau hidup yang terbaik Tuhan sebagai anak muda yang ada di tangan pahlawan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Kau pakai lebih lagi Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menyambut Tuhan tahun yang baru Tuhan dengan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas hari ini Tuhan, atas sharing yang singkat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setelah dari ibadah hari ini Tuhan, Kau Allah yang tetap bekerja untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman udah beribadah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa gabung lagi minggu depan ya. God bless you all.